Saat dikendarai, sepeda motor ini mengalami nyedat-nyedat di RPM 20 ataupun 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat terhayu buat kita semua. Langsung saja kita ke pusat pembahasannya. Sepeda motor jenis Beat starter halus. Dinamo pomnya sudah diganti yang baru, full pom komplit. Saat dikendarai, sepeda motor ini mengalami nyedat-nyedat di RPM 20 ataupun 40. Namun saat mesin dinyalakan, terasa normal langsamnya. Ini ya, normal sekali. Bahkan kita nyalakan tanpa digas, mesin sudah hidup. Kalau digas dalam keadaan tenang, terlihat seperti biasa-biasa saja. Nah, sekarang kita pastikan, kita tes full pom komplitnya, kita ganti ya, menggunakan punya saya yang biasa untuk ngetes itu ya. Itu untuk ngetes itu. Kameranya di sini, nah. Jangan, tenang aja ya, kameranya sama digerakkan ke arah. Jadi Mas Bro, ini sering melakukan dengan kesalahan ya. Jadi rusak dia bagian soketnya. Jadi caranya kayak gini, bentar nggih. Kita ambilkan dulu abeng. Kalau sudah seperti ini sudah pasti bukannya harus main paksa. Kamera munculkan sini. Ya, kalau udah kayak gini sulit ya. Wih. Nah. Yang baru ini kita letakkan dulu ya. Kita simpan. Ini saya gunakan buat yang biasa untuk ngetes. Oh, nggak bisa masuk ya? Oke nih. Sekarang posisinya saya tes dulu. Gimana nanti informasinya? Ikutin terus nggih. Supaya panjenengan tidak kehabisan banyak biaya apabila mengalami kendala seperti ini. Mohon maaf, video kita singkat, ternyata tidak membuahkan hasil ya. Jadi Mas Bro, sekarang kita tes yang lainnya. Ini posisi saya bongkar dulu ya. Coba kamera yang sini, lihat dinamo pom yang untuk ngetes masih tertempel. Maksud saya full pom komplit ya, full pom komplit. Yang bawaannya dia ini nih, ini bawaannya dia, ini original ya.
original. Kita tes langsung ke pusatnya ya. Injektornya baru, kelihatan baru kan? Namun saya mengalami kecurigaan Mas Bro, ini kok ada gosong ya, gosong. Nah, jadi kita harus melakukannya gini dulu ya, panjenengan perhatikan. Sebelum kita pasang, kita kocok dahulu selang ini, biarkan keluar anginnya, maksudnya keluar bensinnya yang kotor tuh, itu ya. Ini saya kembalikan yang lama ya, yang lama, yang untuk ngetes ini saya copot. Satu luar ya. Ini. Obeng kecil, obeng kecil. Jadi ini ya, kalau seandainya nggak bisa keluar tuh ada triknya. Ini kita congkel. Jadi mudah tadi ya. Pas saja. Ini boxnya. Kamerain san, kamerain. Nah, sekarang saya tes, nyalakan ya. Saya tes ada hasil atau tidak. Oke Mas Bro, selamat pagi untuk semua teman-teman dimanapun berada. Progres ini panjenengan simak sampai kelar supaya tidak gagal paham ya. Setelah 2 hari saya pending sumber masalahnya baru ketemu. Jadi ya perlu diamati Mas Bro. Saya kasih tunjuk dulu. Setelah pergantian koil sudah saya tes ya. Pulpomnya sama yang baru masih nempel. Ini baru, sama pemiliknya sudah diganti yang baru. Injektornya kepunyaan dia pun diganti yang baru, sudah saya kembalikan. Sensor TP-nya sudah saya kembalikan. Panjenengan perhatikan dulu ya. Bahkan busi ini sudah saya ganti. Coba sini dulu kameranya, tak geserkan. Kepala busi ini sudah ganti yang baru, bahkan beserta businya ya.
Sumber masalahnya ada di sini. Coba kasih dekat, nah, kasih dekat. Nih, ya. Awalnya saya tidak yakin karena ini sudah diganjel-ganjel pasti padat, ya, padat. Bahkan sudah saya teskan menggunakan ecu copotan ini. Begitu saya jumper, ketahuannya di mana? Ketahuannya gini ya. Saya ikat dengan locis, saya tekan kuat, lalu sepeda motor ini saya tes, hilang. Masalah yang nyendat-nyendat di saat RPM awal, saat mesin sedang mengalami panas. Jadi Mas Bro, usahakan dalam pergantian ini jangan yang komplit, ya. Komplit seperti ini jangan. Terkecuali kodenya sama. Ibaratnya gini ya, sepeda motor ini ecunya kodenya K81, kabelnya ini harus diganti dengan kode K81, jangan K25 seperti ini ya. Ini kan K25, ini K81 dengan 25. Nanti panjenengan kalau seandainya diganti komplit dengan beda kode akan mengalami kendala, ya, karena berbeda dengan jalur soketnya. Jadi Mas Bro, coba kasih dekat sini. Sekarang posisi soketnya kan sudah saya ganti, ya. Lalu dalam pembalutannya ini Mas Bro, karena saya ini kan menggunakan isolasi bakar ya, usahakan jangan dibalut jadi satu menggunakan isolasi seperti ini. Jangan, ya. Dibalut dan ditutupi, jangan. Biarkan saja dia terbuka, transparan seperti ini. Kalau memang panjenengan mau balut bagian yang tidak bersangkutan. Lalu Mas Bro, untuk menghindari supaya tidak terjadi lagi seperti ini, caranya kayak gini. Terminal kuningannya kita rapatkan, yang berada di sini ini ya, ini kita rapatkan. Bebas mau pakai alat apa, rapatkan. Karena sifatnya dia kan arus toh, yang mana antara arus itu saat sepeda motor sedang dinyalakan maka memiliki energi panas, ya. Arus sedang bekerja, makanya sering terjadi walaupun dalam keadaan soket itu tertancap walaupun padat tapi mengalami gosong. Setidaknya ini adalah langkah-langkahnya supaya untuk menghindari masa panjang bisa awet dan tidak terjadi seperti ini. Nah, lalu Mas Bro, sebagai tambahan ya, ini ecu ada yang kode 25, juga ada yang kode 81. Ini sepeda motor nih kode 81, keduanya ini sama-sama beat. Namun perlu diketahui, tidak bisa kita hubungkan. Kalau seandainya kita hubungkan, akan mengalami proses yang cukup rumit. Kita merubah jalur kabelnya, gitu ya Mas Bro. Jadi karena ini kodenya K81, kode K81 ya. Nah, ini kan kode K25, jadi kabel ini tidak saya masukkan ke situ, saya ganti komplit enggak. Makanya saya ambil ininya saja, mudah-mudahan aman, sentosa, dan sepeda motor tidak mengulah lagi. Oke Mas Bro, cukup sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu serta murah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.